Seorang guru wanita diam-diam mengikuti seorang siswa laki-laki pulang ke rumah. Awalnya dia hanya ingin melakukan kunjungan rumah biasa. Namun begitu dia membuka pintu rumah, dia terkejut melihat pemandangan yang ada di depan matanya. Di rumah hanya ada 2 foto lama yang terletak di atas meja. Barulah dia terkejut mengetahui bahwa orang tua anak laki-laki ini sudah lama meninggal. Yang lebih membuatnya terkejut lagi adalah dinding yang penuh dengan sertifikat penghargaan. Dia baru ingat, anak laki-laki ini selalu berada di 3 besar di kelas. Tapi ketika membayar biaya sekolah, dia bahkan tidak bisa mengumpulkan $200. Dia tidak pernah menyangka, anak dengan prestasi yang luar biasa ini ternyata menanggung beban hidup yang begitu berat. Menyadari hal itu, air mata pun mengalir tanpa bisa ditahan. Barulah dia mengerti, kenapa anak ini selalu mengenakan sepatu kain yang sudah robek. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari luar. Guru itu buru-buru menghapus air matanya dan bersiap untuk pergi. Namun begitu dia keluar dari pintu, dia bertemu dengan anak laki-laki itu yang sedang membawa tumpukan kayu. Dia tidak menyangka, setelah sekolah dia harus pergi ke gunung untuk mengumpulkan kayu bakar. Hatinya sangat terguncang. Saat itu, bibinya datang mendekat. Langsung saja dia mengomel dengan marah. Mengeluh anak ini hanya mengumpulkan kayu selama 20 menit. Guru itu tidak tahan dan segera membela anak itu. Bibi langsung berubah sikap. Tidak senang karena guru ikut campur. Namun begitu guru menunjukkan identitasnya, Bibi langsung berkata bahwa anak itu tidak perlu lagi sekolah. Mendengar kata-kata ini, anak laki-laki itu langsung menegakkan kepalanya dan dengan tegas berkata dia pasti akan tetap sekolah. Bibi pun marah besar, mengangkat tangannya seolah ingin memukul anak itu. Untunglah guru cepat bertindak dan menghentikan tangannya. Guru berniat membawa anak itu pergi, namun Bibi mulai berkelit, berteriak di tengah jalan agar seluruh warga desa keluar dan memberikan penilaian. Tidak lama kemudian, warga desa pun mulai berkumpul. Bibi pun mengancam di depan semua orang, jika anak itu pergi bersama guru, maka rumah nenek moyang itu akan menjadi miliknya. Saat itulah kepala desa keluar. Dia dengan jelas menyatakan bahwa orang tua anak itu sebelum meninggal telah menitipkan amanah padanya untuk merawat anak itu sampai usia 18 tahun. Jika Bibi ingin mewarisi rumah nenek moyang, dia harus menunaikan tanggung jawab untuk merawat anak itu. Namun Bibi sama sekali tidak peduli. Dia berkata bahwa dia memang berjanji merawat keponakannya, tapi tidak pernah berjanji untuk menyekolahkan dia. Dia bahkan berkata bahwa dia sudah cukup baik selama ini. Setidaknya dia tidak membuat anak itu kelaparan. Warga desa tidak terima dan langsung mengkritik Bibi yang tidak berperasaan. Beberapa orang menepuk pundak anak laki-laki itu dan berkata, "Nanti kalau lapar, datang saja makan di rumah kami." Begitulah, anak itu dibantu oleh warga desa yang baik hati, makan dari kebaikan hati orang-orang. Ketika biaya sekolah tidak cukup, dia akan mencari cara untuk mendapatkannya. Setiap hari setelah sekolah, dia akan pergi ke pinggir jalan untuk mengumpulkan botol bekas. Jika dia bertemu dengan orang tua yang kesulitan menggerakkan gerobak, dia juga akan menawarkan bantuan. Lambat laun, kakek penjaga tempat sampah mulai memahami keadaan hidupnya. Setiap kali kakek itu pergi mengumpulkan barang bekas, dia selalu mengajak anak itu bersama. Dengan mengumpulkan botol bekas setiap hari, anak laki-laki itu akhirnya berhasil mengumpulkan cukup uang untuk membayar biaya sekolah. Ketika dia dengan penuh harapan menyerahkan uang itu kepada gurunya, guru itu justru memberitahunya bahwa biaya sekolah ke depan akan ditanggung olehnya sendiri dan meminta anak itu untuk tidak mengecewakan harapannya dan berusaha untuk masuk ke sekolah menengah yang bagus. Namun anak itu tidak tahu bahwa demi membiayai sekolahnya, guru itu diam-diam menjual salah satu ginjalnya. Suatu hari, ketika dia berhasil meraih prestasi yang sangat baik dan membawa rapor untuk memberitahukan kabar gembira kepada gurunya, dia tidak sengaja mendengar pertengkaran hebat antara guru dan suaminya.